Alhamdulillah kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Vios Indes. Sekali lagi tema kita pagi hari ini adalah gibah bikin nagih. Kalau tadi kita udah ngobrol, terus berbagi juga Iwal cerita sama jamaah semua. Kita tanya yuk sama Ivi. Ivi, dari tadi kita belum ke kiri lagi nih sama Ivi. Ivi, Iya. ada pengalaman lain nggak? Gibah menggibah. Mungkin Ivi kan sekarang public figure, pernah di fitnah, gibah dibicarakan orang lain di belakang sama haters dan lain-lain. Atau sama teman sendiri. Nah mungkin kalau aku lebih kayak gitu kali ya, soalnya kan Kalau sama maksudnya haters kan biasanya nggak peduli, yang peduli teman sendiri gitu kan. Nah, iya, pernah nggak nih di sekolah atau mungkin Iya, selingkungan iya. teman-teman syuting? mungkin lebih di lingkungan kampus gitu-gitu kali ya. Oke. Emang Temen. Ivi kan baik, dibicarainnya apa sih seorang Ivi? Ivy cantik Nggak tahu deh, Ivy baik deh gitu. Tapi pasti ada aja aku yakin dan Ada aja. aku juga maksudnya nggak bisa, kadang tuh kayak susah menahan gitu loh kalau misalnya udah dalam satu kelompok, misalnya kita lagi makan bareng nih misalnya, maksudnya topiknya pasti ada aja gitu loh Ngomongin yang- orang. yang- Oke. Iya, jadi aku kadang Jangan. aduh gimana nih gitu. Kalau haters di sosial Jangan. media, Kalau haters di pernah nggak ada yang sosial belak-belakan media, ngomong di ada, sosial media? pasti Ada. Oke, sekarang pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Ivy? Apa usaha Ivy untuk menanggapi, menyikapi gibah-gibah tersebut, fitnah-fitnah tersebut? Aku nggak terlalu mikirin itu sih sebenarnya, soalnya kan ya mungkin mereka juga cari perhatian gitu loh. Kadang haters kalau misalnya mereka udah nyampein hal-hal yang nggak benar, terus begitu misalnya aku jawab misalnya Jadi rame ya, makanya jangan dijawab, aku kecuali untuk nggak klarifikasi. jawab sih, misalnya aku bilang nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Terus nanti dia malah kayak seneng dibalas, enggak, misalnya itu bukan haters beneran gitu. Oh gitu. Kayak caper gitu lah. Tapi Oke. tadi catatan pentingnya Ivi kalau ngumpul sama teman-temannya hindari tuh. Biasa Iya, itu perempuan, tuh. laki-laki juga gitu sih. Betul. Lagi Susah ngumpul-ngumpul berjam-jam gitu ya. Ada aja ngomongin orang. Maaf, Kenapa Ustazah, nggak Oki. ngomongin masa depan, karya, prestasi gitu. Mau Ustaz Zoki, kenapa lihatnya ke saya ya? Enggak, soalnya Ustaz Zaki tadi ngomongnya laki-laki juga Saya- gitu sih. Iya laki-laki Laki-laki lihat juga gitu sih. Oh iya, Bener terima nggak? kasih. Laki-laki Iya, benar, biasanya benar, gitu suka. nggak? Bener Semua orang lah. Tidak terlepas laki-laki perempuan yang nama gibah gitu kadang-kadang kayak itu kejadiannya nggak sadar. Seru kan? Kadang lagi, Betul. kadang Iya. gibahnya gibahin istri sendiri lagi. Gini juga, saya tertarik sekali tadi omongan kalau kita lagi-lagi di tempat Kumpul, makan, ngumpul-ngumpul, itu yang orang lain gibah, kita ada di situ pasti dengerin. Iya betul, Nah, yang paling bagus kita lakukan, ganti topik. betul. Arahkan ke topik lain supaya pada saat dia membicarakan itu, dia lupa. Betul. Atau gini, ceritakan kebaikan orang yang digibahin Betul. itu. Sehingga beralih jadi kebaikan. Oh iya ya, dia punya kebaikan juga ya. Dia omongin, jadi jatuhnya kebaikan. Tuh, Ivi sama ibu-ibu juga ya kalau sekitarnya atau kiri kanan lagi gibah. Itu kalau lagi alihin ngumpul topik. gitu seru banget. Seru sebenarnya. banget. Gibahin sampai bisa jangan jadi sampai. satu list gitu, list dosa si anu, list dosa si anu gitu, dosa Iya. orang semua. Haters Bapak juga banyak sekali nih ya Kok kalau Bapak baca tahu sih? Instagram. Oh kan saya followers. Oh, Bapak follower saya. Ustaz Syam itu panutan buat kami semua ya. Oh, Oke, oh. oke, Ustadz Maulana, tadi sempat dibilang di segmen 3 atau kedua bahwa ada juga gibah yang diizinkan. Ada gibah ini boleh. Nah, seperti apa gibah yang diizinkan? Silakan waktu dan tempatnya, Ustadz Maulana. Menarik sekali kalau kita berbicara masalah gibah, karena gibah ini adalah pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan di keseharian kehidupan kita. Karena menjadi bahan sesuatu yang luar biasa. Namanya juga mulut. Seperti apa sih gibah yang diperbolehkan dalam Islam? Apalagi acara kita kan Islam itu indah. Selalu melihat dari sisi keindahannya. Dan apa penyebab kita melakukan gibah? Ini dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama, gibah yang diperbolehkan dalam hal untuk perbaikan dan diminta persaksiannya. Kalau ada saksi perkara ditanya, coba ceritakan. Apa katanya? Maaf, saya tidak mau menggibah. Bukan, ini dibutuhkan kesaksian, dibutuhkan informasinya. Itu diperbolehkan. Apalagi, mohon maaf kepada siapapun, dalam hal untuk menyelamatkan orang, itu diperbolehkan menggibah. Bahkan dalam satu buku kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Untuk menyebut ciri seseorang pun boleh. Cari alamat. Alamat siapa? Pak Iwan. Pak Iwan yang mana? Yang pakai kacamata. Yang kacamata yang mana?
Yang kacamatanya bolong. Kenapa balik-balik? Saya salut sama Iwan. Iwan ini cinta banget sama orang tuanya. Tepuk tangan dulu. Iwan ya? Iwal. Iwal. Nah, pertanyaannya, ngapain balik-balik? Merasa dirinya. Kepada semua orang. Kenapa Bu? Kaget? Yang melakukan ghibah ini penyebabnya karena kurangnya bahan pembicaraannya. Kurangnya ilmunya. Kurangnya kasih sayang. Seandainya orang kasih sayang kepada orang lain, kepada manusia, itu tidak akan terjadi ghibah. Ya karena faktor kecintaan itu akan menenggelamkan keburukan-keburukan orang. Makanya Nabi memesankan 3 kata, 3 pesanan Nabi sebelum berpulang ke rahmatullah. Ummati salat an-nisa. Kenapa umat yang disebut? Di sini ada makna di balik umat dalam artian dijaga umat itu, harga dirinya, kehormatannya, itu tidak akan terjadi. Karena penyebab orang bergibah, karena hilangnya cintanya. Iya, hilangnya cintanya. Mohon maaf, ada enggak orang yang mau menceritakan aib istrinya? Tidak ada kalau dia mencintai. Tapi kalau dia sudah benci, dia mencari keburukan-keburukan pasangannya supaya terjadi pemisahan. Itu hati-hati. Makanya buat siapapun yang berumah tangga, makasih banyak tadi Ustaz Oki di awal-awal sudah mengingatkan kita supaya jangan sampai membuka aib rumah tangga. Jangan. Mohon maaf. Kalau ada orang yang pintar bergibah di depanmu, itu akan pintar juga menggibahi kamu di waktu yang lain. Itu pembelajaran. Jangan biarkan orang diberi kesempatan untuk bergibah. Nah ini juga kadangkala orang bergibah penyebabnya karena dikasihnya kesempatan. Jadi kenapa? Terus bagaimana? Terus tanggapannya gimana? Jadi bersambung terus. Tak ada habis-habisnya. Sampai-sampai mohon maaf. Seharusnya tempat yang diisi sesuatu yang buruk sehingga kebaikan susah masuk. Kalau begitu isilah hatimu dengan perbuatan baik, pikiran yang baik sehingga tidak ada pikiran buruk yang masuk. Itu sebenarnya solusi yang terbaik. Makanya mohon maaf kalau kita lagi digibahin, tidak usah sakit hati dulu. Ini buat yang lagi digibahin nih. Termasuk siapa tadi Iwal ya? Wal kalau lagi digibahin berterima kasih lah. Karena masih paham pembicaraan, masih diingat orang. Kan banyak orang melakukan sensasi publik supaya bisa dikenang lagi. Iya Pak Ustadz. Iya kan seperti itu. Betul sekali Pak Ustadz. Jangan-jangan Kinos nikahin Gina supaya terkenal. Hei, gibah. Pak Ustadz, saya mau bertanya dong, masih ngeganjel. Jadi gini Pak Ustadz, yang tadi kata Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kata Ustadz Jawa Oki juga, kalau misalnya ada orang bergibah di depan kita, urusan rumah tangganya dibongkar ke saya. Tapi saya menanggapi itu semua no comment, tapi dia minta solusi ke saya. Saya bingung jawabnya. Kalau menurut Pak Ustadz itu hukumnya gimana dan solusinya seperti apa? Ada kewajiban muslim atas muslim lainnya. Apa kewajiban muslim atas muslim lainnya? Memberikan solusi ketika diminta solusi. Maka beritahukan sesuai dengan kadar ilmu kita. Tidak usah ada kadar-kadar yang lain ditambahin. Yang di luar dari ilmu kita bahaya. Makanya mohon maaf kepada semua yang lagi nonton pencinta Islam itu indah. Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kemampuan ilmu kami. Terus mungkin bertanya, kenapa tidak dipanjang lebarkan? Karena acara ini umum, dinonton oleh seluruh kalangan usia. Jadi senantiasa kami mengambil jawaban yang singkat-singkat dan sesuai yang mudah dipahami. Sama, kadang-kala ada orang berbicara sudah menikah. Belum Pak Ustadz. Terus ada orang bicara masalah rumah tangga dengan dirinya. Jadi sesuaikan aja versinya anak-anak. Iya. Versi ilmu kita, oke? Berarti yang curhat sama kamu itu percaya sama... Kalau hukum gibah itu apa aja Pak Ustadz? Haram. 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 Tapi Pak Ustadz bilang ada yang diperbolehkan. Itu gini, kata-kata memperbolehkan itu karena ada sebab. 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 Jadi dibolehkan. Dibolehkan karena ada sebab.
Oke. untuk menyelamatkan, Betul. untuk mengingatkan, Untuk kebaikan. warning, untuk kebaikan. Itu. Gitu. Makasih, Pak Wah, Ustadz. terima kasih sama-sama. Ya baiklah pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi. Tema kita hari ini adalah gibah bikin nagi. Jangan kemana-mana, hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Wahai orang-orang yang beriman yang benar-benar beriman, ketika datang suatu berita kepadamu, janganlah engkau langsung percaya, akan tetapi fatabayyanu an tusibu qauman bijahala, supaya kamu tidak langsung menuduh orang lain.